Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dengan saya, Uwais Anis Heruman, dalam sesi pembelajaran daring itu mudah. Bapak dan Ibu sekalian, dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips yang kedua dengan judul membuat diktat yang rich content dengan mengoptimalkan fungsi hyper content. Tentu saja Bapak Ibu sekalian, bila kita kembali mengingat masa lalu, zaman yang agak baheula, kita sering diberi suatu materi dalam bentuk diktat. Tentu saja bahan ajar itu dalam bentuk cetak, karena dulu belum ada internet, belum ada teknologi komputer, dan lain sebagainya. Nah, kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana diktat dalam konteks pembelajaran abad 21 kita bisa optimalkan menjadi diktat yang kaya akan materi. Nah, ide ini didasarkan atas prinsip hyper content. Nah, namun sebelum itu, Bapak dan Ibu sekalian, untuk dapat memahami hal ini, ada baiknya jika Bapak Ibu melihat link video yang saya buat sebelumnya terkait dengan tips yang pertama, yaitu bagaimana menjadi kurator materi. Sekiranya ada waktu, silahkan Bapak Ibu berkunjung ke link yang ini. Bapak dan Ibu sekalian, diktat yang rich content ini didasarkan atas prinsip yang sederhana, yaitu bahwa dalam dunia internet sekarang ini, memungkinkan kita untuk menghubungkan antara satu teks dengan teks lain, atau satu link dengan link lain, atau satu konten dengan konten lain, sejauh itu terhubung dengan URL. Nah, oleh karena itu, pendekatan ini saya kutip dari salah satu tulisan, yang disebut bahwa hypercontent adalah, dalam konteks ini adalah modul hypercontent, pendekatan untuk memperkaya isi daripada bahan ajar tersebut dengan aneka ragam learning resources yang lain dari internet dengan cara menghubungkannya ke berbagai situs yang relevan atau channel seperti channel YouTube yang relevan, atau URL lain, atau bahkan dengan menggunakan suatu QR code tertentu atau dan lain sebagainya. Intinya adalah kita ingin mengoptimalkan fungsi hypertext dan hyperlink untuk menghubungkan isi daripada diktat yang kita buat dengan konten lain yang ada di internet. Tentu saja, diktat yang akan kita buat ini harus berbentuk digital dan diakses oleh device yang digital juga, dan ketika menggunakannya, penggunanya juga terhubung dengan internet. Kalau tidak terhubung dengan internet, maka fungsi hyper content ini akan sulit terjadi. Nah, bagaimana contohnya, Bapak dan Ibu sekalian? Saya berikan contoh dari apa yang telah saya pernah buat. Contohnya adalah sebagai berikut. Misalnya, ini adalah satu materi yang kita buat dengan Microsoft Word. Anggaplah ini suatu diktat yang nanti akan kita bagikan kepada mahasiswa menggunakan saluran komunikasi tertentu seperti email,
sosial media seperti WhatsApp dan lain sebagainya, atau bagian dari learning management system, bahan ajar yang akan masuk dalam satu learning management system tertentu. Nah, sebagai contoh, saya membuat bahan ajar, judulnya adalah merumuskan capaian pembelajaran. Nah, tentu saja sama seperti halnya diktat, konsep tentang merumuskan capaian pembelajaran ini kita tuliskan seperti layaknya diktat yang pernah dulu kita rasakan yang diberikan oleh para dosen. Di sini saya jelaskan apa yang dimaksud dengan capaian pembelajaran, kemudian kriteria capaian pembelajaran dari berbagai tokoh tertentu, ya. Kemudian penjelasan dari beberapa komponen daripada capaian pembelajaran. Nah, apa yang dimaksud dengan hyper content di sini adalah ini. Di sini Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita klik seperti ini, maka dia akan terhubung kepada materi lain yang ada di situs lain. Nah, bisa saja yang ada di situs lain itu materinya berupa artikel atau bisa juga video. Nah, dengan adanya hypertext ini yang melingkan antara satu konten dengan konten yang lain, memungkinkan bahwa bahan ajar yang kita buat ini menjadi rich content. Jadi kontennya akan kaya, tidak hanya apa yang kita tuliskan di sini, tapi kita kaitkan dengan sumber belajar lain yang relevan yang ada di situs yang berbeda. Nah, dengan demikian kita dapat menghubungkan mahasiswa kita dengan sumber belajar lain yang ada di dunia global. Sebagai contoh, ketika kita diktat ini kita berikan kepada mahasiswa, mahasiswa membacanya dengan komputer dan terhubung ke internet, atau menggunakan handphone, atau menggunakan tablet, maka kita beri kesempatan untuk memperoleh sumber belajar lain yang relevan ke dunia internet yang lain. Sebagai contoh, katakanlah seorang mahasiswa sedang membaca ini dan kita ingin mengajak mereka untuk dapat melebih jauh seperti apa sih kriteria capaian pembelajaran menurut Menger, maka mahasiswa tersebut akan mengklik ini misalnya, kemudian nanti dia akan terbuka di internetnya dia. Nah, kebetulan internetnya lagi mati. Coba kita buka yang satu lagi. Ketika kita klik yang ini, nah mahasiswa maka akan terhubung ke YouTube yang menjelaskan hal yang sama bagaimana merumuskan capaian pembelajaran. Katakanlah seperti ini. Welcome. This video focuses on writing learning objectives or learning outcomes. I will be using both terms during the video since different people. Dengan adanya link yang kita kaitkan ke sumber lain, memungkinkan mahasiswa memperoleh sumber belajar yang bervariasi. Tidak hanya materi yang kita sampaikan di sini. Nah, berikutnya kita akan bahas lagi lebih jauh, misalnya tentang kriteria bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran yang baik, di mana salah satu kriteria yang kita ambil adalah SMART. Nah, setelah itu kita ajak juga mahasiswa untuk bisa lebih jelas dengan cara menghubungkan ke sumber belajar lain, misalnya how to write smart learning technology sebagai berikut, maka dia akan lari ke media yang berbeda. Nah, kebetulan media yang kita larikan saat ini bentuknya sama bentuknya video yang lari ke YouTube. Writing lesson objectives. Written objectives should be characterized as SMART. Nah, kita stop dulu. Nah, gitu ya. Dan begitu seterusnya. Begitu seterusnya. Kita berikan materi lagi dan jika kita ingin hubungkan kepada sumber belajar lain, maka kita akan hubungkan. Misalnya seperti ini, maka dia akan lari ke, kalau yang seperti ini adalah contoh hyper content, di mana
menghubungkan materi yang kita buat dengan URL yang berbeda di situs yang lain. Nah, coba kita lihat yang satu lagi, misalnya yang ini. Nah, ini masuk ke situs yang berbeda. Begitu juga tentang yang ini. Nah, maka masuk ke channel yang berbeda. Nah, dengan demikian, Bapak dan Ibu sekalian, ini yang saya maksud bahwa diktat yang kita buat ini adalah diktat yang rich content. Jadi kaya dengan materi-materi tambahan, hanya saja caranya dengan menghubungkan konten yang kita buat dengan sumber lain yang ada di situs yang berbeda, dengan dalam bentuk, mungkin bentuknya adalah video, mungkin bentuknya adalah situs website tertentu, atau jurnal, atau dan lain sebagainya yang kita anggap itu sebagai tambahan bahan belajar untuk mendukung bahan belajar yang kita buat dalam diktat ini. Nah, kita kembali ke tayangan tadi. Nah, setelah kita memperoleh menyelesaikan diktat tersebut, tentu saja diktat tadi dibuat dalam bentuk Microsoft Word sebagai contoh, kita bisa ubah ke dalam bentuk PDF atau dan lain sebagainya, dan setelah itu dapat kita sampaikan kepada mahasiswa melalui berbagai channel teknologi yang memang kita kuasai atau familiar dengan diri kita, dan juga tentunya familiar dengan mahasiswa kita. Bisa saja materi yang telah kita buat tadi bisa kita deliver kepada mahasiswa melalui email atau melalui sosial media, atau bisa juga menggunakan satu learning management system tertentu yang memang kita pakai, seperti Google Classroom, Edmodo, atau mungkin learning management system yang lebih kompleks seperti Moodle yang gratis dan Blackboard yang berbayar. Nah, dengan demikian, Bapak dan Ibu sekalian, rich content yang kita miliki ini dapat lebih kaya dan bermanfaat untuk mahasiswa kita. Saya kira membuat hal ini mudah karena kita hanya perlu pengolah kata yang sudah biasa kita pakai, misalnya Microsoft Word, kemudian kita create materinya tersebut di Microsoft Word, atau lebih jauh mungkin kita akan konversi ke dalam bentuk PDF, tapi yang paling penting adalah kita telah memiliki kumpulan link sumber belajar terkait yang dapat kita integrasikan seperti ini. Tentu saja, hypercontent yang kita linkkan melalui situs ke situs tertentu dan lain sebagainya, bisa posisinya di awal, bisa posisinya di tengah-tengah dari materi ini, atau bisa posisinya di akhir. Kebetulan, dari yang saya buat ini semuanya berada di akhir. Artinya ada penjelasan dari kita dulu, baru mahasiswa diajak menuju ke link terkait. Tapi boleh juga sebenarnya di awal dia minta melihat video dulu, baru kita jelaskan dengan kata-kata dalam diktat yang kita buat. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, tips yang kedua, dan saya kira ini sesuatu yang paling mudah dan dapat dilakukan oleh seorang dosen tanpa harus bekerja sama atau berkolaborasi dengan orang-orang yang mengerti bagaimana membuat media pembelajaran yang lebih kompleks. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau hapus yang ini.